Halo semua, ketemu lagi dengan saya Ika Fitrianingsih. Kali ini kita akan belajar probabilitas statistika mengenai peubah acak dan distribusi peluang. Oke, apa itu peubah acak? Ya, dalam mata kuliah kali ini, pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari 5 subbab daripada bab peubah acak, yaitu tentang konsep variabel atau peubah acak, kemudian distribusi peluang diskrit dan kontinu, secara umum, distribusi empiris, dan distribusi peluang bersama. Nah, konsep peubah acak. Peubah acak itu adalah sebuah fungsi yang mengaitkan suatu bilangan real dengan setiap unsur pada ruang sampel. Oke, mari kita contohkan terlebih dahulu. Jadi, kita mengenal fungsi itu sebagai pemetaan pada domain kepada kodomain atau range dari daerah asal ke daerah hasil. Nah, di dalam peubah acak ini fungsinya memetakan bilangan real ke setiap unsur di dalam ruang sampel. Jadi, yang dipetakan range-nya itu adalah bilangan real. Misal, pada kasus uang logam, ada 2 uang logam yang terdiri dari angka gambar. Apabila uang logamnya ada 2, maka kemungkinan kedua juga angka gambar, baik untuk yang pertamanya adalah angka maupun gambar. Sehingga ruang sampelnya itu adalah dengan 2 angka, kemudian angka gambar, kemudian gambar angka ataupun gambar. Nah, apabila peubah acak kita adalah X, di mana X itu adalah banyaknya muncul angka pada pelemparan 2 uang logam tersebut, maka ruang sampel ini akan kepada bilangan 0, 1, dan 2. 0 artinya yaitu banyaknya angka pada pelemparan 2 uang logam tadi tidak ada sama sekali. Ruang sampel mana yang sama dengan itu? Yaitu ruang sampel gambar. Nah, kemudian 1 itu menyatakan banyaknya uang logam yang muncul angka itu ada 1. Nah, ruang sampel mana itu? Ruang sampel angka gambar dan gambar angka. Apakah boleh seperti ini? Boleh. Nah, di dalam fungsi yang tidak boleh adalah contohnya pada saat saya mempunyai 2 tanggal lahir, itu tidak boleh. Jadi bila domainnya ada 1 dan mempunyai 2 kodomain, itu merupakan bukan fungsi. Tapi kalau ada 2 orang memiliki tanggal lahir yang sama, itu berarti boleh. Seperti di sini juga, angka gambar dan gambar angka dipetakan ke bilangan 2. Kenapa? 1. Kenapa? Karena dua-duanya adalah menyatakan banyaknya angka muncul 1 kali. Nah, untuk yang dipetakan dengan bilangan 2 itu adalah ruang sampel angka, atau di situ banyaknya muncul angka ada 2 kali. Nah, apa itu peubah acak? Peubah acak adalah suatu fungsi yang memetakan ke dalam bilangan. Jadi peubah acak itu adalah dinyatakan sebagai huruf besar kapital di sini X, yaitu banyaknya angka pada pelemparan 2 uang logam merupakan suatu fungsi yang mengaitkan suatu bilangan real dengan setiap unsur di dalam ruang sampel. Oke, nah ruang sampel itu ada 2, diskrit dan kontinu. Apa yang disebut dengan ruang sampel diskrit? Nah, ruang sampel diskrit ini adalah ruang sampel yang mengandung titik-titik yang berhingga banyaknya. Apa yang disebut berhingga berarti terbatas. Nah, di sini dikasih tambahan lagi, atau sederetan anggota yang banyaknya sebanyak bilangan bulat. Itu menyatakan ruang sampel diskrit. Nah, contohnya pada kasus pelemparan 2 uang logam tadi, bilangan realnya yang muncul adalah 0, 1, dan 2. Jadi, apabila ada garis bilangan antara 0 sampai 2 pada ruang sampel diskrit yang muncul hanya pada saat 0, pada saat 1, dan pada saat 2. Itu disebut sebagai ruang sampel diskrit. Kenapa? Karena kejadiannya adalah kejadian diskrit. Kemudian ruang sampel kontinu adalah ruang sampel yang mengandung titik-titik tak berhingga banyaknya dan banyaknya sebanyak
titik pada sepotong garis. Jadi di sini apabila saya batasi dari 0 sampai 2, maka sepanjang garis ini ya, tidak hanya 0, tidak hanya 1, tidak hanya 2, tapi bisa juga 1,5 misalnya, 3/2, atau 1,001, maka sepanjang garis ini merupakan ruang sampel kontinu. Nah, segala bentuk waktu ya, kecuali kita diskritisasi, itu biasanya merupakan ruang sampel kontinu atau kemunculannya bisa di sepanjang garis. Ini contohnya. Nah, pada contoh diskrit di sini dicontohkan adalah peluang munculnya angka dalam melempar 3 uang logam. Oke, kalau kita tambahi satu lagi, maka di situ ruang sampelnya sebanyak 8. Nah, 0 ya, X untuk menyatakan peluang munculnya angka dalam melempar 3 uang logam. 0 itu berarti tidak ada angka di dalam 3 kali melempar uang logam atau melempar 3 uang logam. Berarti ruang sampel mana yang menyatakan itu? Yang terakhir, yaitu gambar. Ada berapa? Ada 1 dari 8 ruang sampel. Maka peluangnya adalah sama dengan 1/8. Kemudian untuk yang muncul satu angka, mana saja kejadian yang menyatakan itu? Ya, di sini ya. Gambar, kemudian gambar angka, kemudian gambar 3 kejadian. Maka peluangnya di sini adalah 3/8. Begitu juga dengan munculnya 2 angka. Mana saja? Angka gambar, ya, kemudian gambar angka, kemudian angka gambar angka. Maka peluangnya juga sama 3/8. Nah, untuk yang munculnya 3 angka, yaitu ruang sampel yang mana? Sampel angka itu menyatakan 3 angka dalam melempar 3 uang logam, ya. Sehingga peluangnya di sini sama dengan yang tidak ada lagi ya, 1/8. 1 dari mana? Ada 1 yang 3 angka, 8 adalah banyaknya ruang sampel. Nah, bedanya dengan kontinu, pada kontinu ini X tadi adalah peubah acak, nilai-nilainya itu ada sepanjang garis ini, sehingga distribusi peluangnya ya, itu ada di sepanjang garis. Jadi kurvanya bukan histogram yang satu persatu seperti tadi kemunculannya, tapi sebuah garis lurus. Oke, ini ada beberapa latihan, silakan dikerjakan. Yang pertama adalah lamanya waktu pertandingan futsal dinyatakan dalam peubah acak T. Dengan nilai, ingat peubah acak adalah huruf kapital, tentu saja T besar ya, merupakan distribusi peluang. Oke, lamanya pertandingan. Apakah pertandingan itu bisa dilangsungkan 40,8 menit? Tentu saja bisa. Berarti ini ada. Oke, silakan dikerjakan sebagai latihan nomor 2, 3, dan 4. Yang nomor 4 nanti kita jelaskan sedikit pada sesi tanya jawab. Oke. Yang kedua, ya, distribusi peluang diskrit. Nah, dari tadi kita mengenal di sini ya bahwa dalam kejadian melempar 3 uang logam, ya, peluangnya munculnya adalah 1/8, 3/8, 3/8, dan 1/8. Nah, 1/8, 3/8, 3/8, dan 1/8 kalau dinyatakan di dalam fx, ya, itu nanti disebut sebagai fungsi peluang fungsi peluang dari kejadian melempar 3 uang logam. Ya, jadi distribusi peluang itu bisa dinyatakan sebagai fungsi atau fx, bisa dinyatakan juga sebagai histogram tadi. Ya, secara grafik sebagai histogram, dan bisa juga dinyatakan sebagai fx atau fungsi. Nah, himpunan pasangan berurut X, nilai dari peubah acak dengan fx atau fungsi peluang,
yang merupakan suatu fungsi peluang atau disebut juga dengan fungsi massa peluang, atau biasa disebut juga dengan distribusi peluang, atau biasa disebut juga sebagai PDF atau probability density function. Nah, X menyatakan peubah acak pada saat kita banyaknya angka pada saat kita melempar 3 uang logam. Nah, X besar atau peubah acak ini memiliki nilai-nilai X, yaitu tadi sama dengan 0 uang logam, 1 uang logam, 2 uang logam, dan 3 uang logam. Ya, nilai dari peubah acak biasanya dinyatakan dengan huruf sesuai dengan peubah acaknya, tapi di sini dinyatakan sebagai huruf kecil. Ya, X adalah banyaknya angka pada saat kita melempar 3 uang logam. X kecil itu adalah 0, 1, 2, atau 3. Nah, apabila ini dijumlah ya, dari 0 sampai 3 fx ini, maka jumlahnya adalah sama dengan 1. Oke, ingat tanda sigma itu jika ada sigma AI, I-nya dari 1 sampai 3, maka sebenarnya kita menjumlahkan A1 ditambah A2 ditambah dengan A3. Jika kita menjumlahkan fx dari 0 sampai 3, maka sebenarnya kita menjumlahkan f0 ditambah f1 ditambah f2 ditambah f3, yaitu sama dengan tadi 1/8 ditambah 3/8 ditambah 3/8 ditambah 1/8 sama dengan 8/8 atau sama dengan 1. Jadi jika setiap titik sampel ya, dicari peluangnya dan dijumlahkan pada peubah acak diskrit, jumlahnya adalah sama dengan 1. Kemudian yang disebut dengan fx itu apa ya? Fx itu adalah peluang saat peubah acak X bernilai X. Nah, di sini apabila kita ini ya, F0 berarti apa? Peluang saat banyaknya angka itu adalah sama dengan 0 atau tidak ada angka yang muncul. Berapa? 1/8 gitu ya. Oke. Nah, ini contoh 1 ya yang merupakan jawaban dari pertanyaan nomor 4 tadi. Jadi C adalah kejadian sederhana peci Pak Ali ya, Badu dan Cokro. Jika diberi bobot C adalah jumlah urutan yang cocok, maka peluangnya adalah, nah, maksudnya begini, Pak Ali, Pak Badu dan Pak Cokro kan menitipkan pecinya pada saat pagi hari. Nah, Ali dulu, Badu dulu, baru kemudian Cokro. Apabila yang mengambil itu Ali, kemudian Badu, kemudian Cokro, berarti ketiga-tiganya dalam urutan yang benar. Ya, ketiga-tiganya dalam urutan yang benar. Tapi kalau Pak Ali dulu, kemudian baru Pak Cokro, kemudian baru Pak Badu, berarti yang benar hanya A-nya. Maka di situ adalah satu urutan yang benar. Gitu ya. Oke, silahkan. Ini akan menjadi sebuah tabel ya, dimana C-nya adalah 0 urutan yang benar ya. C0 itu artinya 0 urutan yang benar. Kemudian C1 itu artinya 1 urutan yang benar seperti ACB tadi, dan C sama dengan 3 itu artinya 3 urutan yang benar seperti ini tadi ya, ABC. Maka ABC atau 3 urutan yang benar adalah 1 dari 6 kemungkinan, peluangnya 1/6 ya. 1 urutan yang benar ini kejadiannya adalah 3 dari 6, berarti sama dengan 1/2. 0 urutan yang benar itu ada 2 dari 6 atau sama dengan 1/3. Oke, nah sehingga distribusi peluang diskrit selain dalam bentuk fungsi dan histogram atau grafik, maka dapat dinyatakan juga sebagai tabel distribusi peluang. Mana tabelnya? Seperti ini.
ya tabel antara nilai peubah acak dengan peluangnya. Oke, di sini ada contoh lain yaitu pengiriman netbook ke ITDL ya. Nah, kemarin kalian diminta untuk mencari tahu apa sih distribusi hipergeometrik. Nah, seperti inilah distribusi hipergeometrik ya. Jadi contohnya dapat dinyatakan sebagai ada 6 benda, kemudian ada 2 benda yang cacat. Jadi dari 6 itu ada yang 2 memenuhi kriteria. Jika Duktek memilih 4 secara acak, carilah distribusi peluang. Nah, dari 6 benda tadi ada 2 yang cacat, ada 4 yang bagus. Jika X adalah peubah acak, ya, kemungkinan banyaknya notebook yang cacat, maka X itu kemungkinannya kalau tidak ada 0, tidak ada yang cacat atau 0, 1 yang cacat atau 2 yang cacat. Nah, di sini Fx-nya dinyatakan sebagai distribusi hipergeometrik, ya, dari 2 berapa yang cacat, dari 4 berapa yang tidak cacat. Oke, jadi kalau sudah diambil di cacat berarti diambil di yang tidak cacat. Oke, contoh F0 atau tidak ada cacat yang terambil, berarti 2 kombinasi 0, 4 kombinasi 4. Kenapa 4? Karena di sini dari 4 ya, dari 4 yang diambil ya, N itu adalah notebook yang diambil. Nah, maka keempat-empatnya berasal dari yang tidak cacat atau baik. Ya, jadi 2 kombinasi 0 dikali 4 kombinasi 4 dibagi N besarnya ada 6 notebook ya, diambil sebanyak 4, sehingga peluangnya adalah 1/15. Kalau 2 yang cacat bagaimana? Berarti 2 kombinasi 2 ya, X nya 2. Kalau sudah diambil 2 dari yang cacat berarti sisanya diambil dari yang baik. Kemudian dibagi ya, N besar itu adalah banyaknya benda, N kecil itu adalah banyaknya benda yang diambil. Oke. Nah, distribusi peluang dalam bentuk tabelnya bagaimana? Ya, X-nya 0, 1, 2, peluangnya 1/15, 8/15, dan 6/15. Oke. Nah, selain distribusi peluang atau distribusi massa peluang atau probability density function, maka kita mengenal sebagai distribusi kumulatif ya, atau disebut sebagai kumulatif distribusi function ya, atau disingkat sebagai CDF. Jadi kalau PDF adalah peluang pada setiap titik sampel, kalau CDF itu adalah sama dengan distribusi kumulatif dari sebuah peluang, bisa diskrit, bisa kontinu. Nah, kalau PDF tadi dinyatakan sebagai F kecil, kalau CDF dinyatakan sebagai F besar. Nah, apa itu F besar ya? Peluang saat X kurang dari sama dengan nilai peubah acaknya. Nah, kalian mengenal IP dan IP kumulatif. Kalau IP berarti yang kalian dapatkan per semester gitu kan, PDF. Tapi kalau IPK itu adalah yang kalian dapatkan sampai dengan semester berapa. Nah, jadi kalau CDF itu adalah kemunculan di setiap titik sampel, tapi kalau CDF itu adalah kemunculan sampai titik sampel tersebut. Oke. Contoh pada kasus pengambilan notebook tadi ya. Jadi kita punya F besar X ya. Di sini kita punya F besar 0. Berarti jumlah dari X 0 sampai 0 Fx. Tentu saja di sini sama dengan Fx saja. Ya, itu sama dengan F besar 0. Kemudian kalau F besar 1 berarti jumlah dari 0 sampai dengan 1. Nah, berarti di sini adalah F0 ditambah dengan F1. Ya, F0 ditambah dengan F1. Sedangkan F2 berarti sigma dari 0 sampai dengan 2. Oke. Nah, bagaimana dengan batasnya? Ya, batas untuk yang pertama kali itu adalah kurang dari 0.
Kemudian untuk yang ini itu adalah 0, tandanya kurang dari sama dengan, naik satu persatu sesuai dengan bilangan diskrit. Ya, di sini tandanya ingat tidak sama dengan, kemudian sama dengan di sini naik 1, dari 1 jadi 2, ini tidak sama dengan lagi. Terakhir adalah lebih besar sama dengan nilai dari peubah acak terakhirnya. Oke, contoh, jika saya punya diskrit ya, bukan 0 sampai 2 tapi 1, 2, 3, maka f besar x-nya atau fungsi kumulatifnya akan batasnya bagaimana? X kurang dari 1, X1 sampai 2, X2 ya, sampai 3, dan X lebih besar sama dengan 3. Nah, peluangnya berarti di sini adalah F1, di sini adalah F2, di sini adalah ini 0 ya, ini 0. Kemudian baru ini F1, baru ini F2, baru ini F besar 3. Oke, gitu. Oke, balik lagi ke masalah notebook tadi. Ya, jadi Fx ya, F besar X atau CDF dari kasus notebook tadi 0 pada saat X-nya kurang dari 0, 1/15 pada saat X-nya lebih besar sama dengan 0 kurang dari 1, 9/15 pada saat X-nya 1 sampai kurang dari 2, dan bernilai 1 pada saat X-nya lebih besar dari 2. Nah, itu namanya adalah fungsi kumulatif. Oke, latihan 2. Sebuah koin dilempar 3 kali, urutan angka dan gambar diperhatikan. Ruang sampel untuk percobaan ini adalah, sudah tadi ya, peubah acak X adalah banyaknya angka yang muncul, maka nilai X mungkin dari peubah acak adalah, pastinya ini diskrit. Tentukan distribusi untuk X dalam bentuk tabel peluang dan grafik. Tentukan fungsi kumulatif atau distribusi kumulatif untuk peluang X. Silahkan dicoba. Ada ruang sampel diskrit, ada ruang sampel kontinu, ada fungsi peluang diskrit, ada fungsi peluang kontinu. Nah, kalau tadi pada diskrit ya sama Fx lebih besar sama dengan 0, sekarang pada kontinu ditambahi untuk semua X elemen bilangan real. Kemudian untuk jumlah peluang bukan memakai sigma, melainkan memakai integral dari seluruh batas ruang sampelnya. Di sini main tak hingga sampai tak hingga itu menyatakan bahwa terjadi untuk semua kejadian. Nanti distribusi normal seperti itu. Tapi kalau misalnya tadi permainan futsal 0 sampai 50 menit, maka sesuai dengan batas ruang sampelnya, integralnya nanti adalah 0 sampai 50. Gitu ya. Nah, kalau diintegralkan di semua ruang sampel, maka jumlahnya adalah 1. Oke, jadi kita punya distribusi peluang. Ini contohnya adalah tabel normal ya, distribusi peluang normal berupa lonceng ya. Distribusi peluang normal itu berlaku pada saat min tak hingga sampai tak hingga. Nah, berdasarkan sifat dari distribusi peluang, integral dari semua batas ruang sampel fungsi, ini X ya, ini X, ini adalah Fx-nya, dx, itu adalah sama dengan 1. Artinya apa? Luas di bawah kurva normal ini, ya, luas di bawah kurva normal ini adalah sama dengan 1. Luas di bawah kurva normal ini adalah sama dengan 1. Oke, nah yang ketiga, jika pada diskrit tadi Px sama dengan X itu adalah Fx, maka pada peluang distribusi kontinu, apabila kita nyatakan peluang A kurang dari X kurang dari B, maka itu sebenarnya adalah integral dari
A sampai B fx dx. Oke, di sini misalnya saya punya A, di sini saya punya B. Nah, peluang di dalam grafik peluang itu adalah luas, atau kita nyatakan sebagai integral. Nah, misal di sini angkanya adalah angka 10, di sini adalah 20. Maka dan X adalah menyatakan waktu bermain futsal. Peluang sebuah tim latihan bermain futsal dari 10 sampai dengan 20 menit itu dapat dihitung sebagai integral. 10 sampai 20 fungsi peluangnya apa terhadap dx. Nah, dibacanya adalah peluang bermain futsal dari 10 sampai 20 menit. Menghitungnya adalah dengan cara integral, ya. Oke, kita lanjut. Oke, contoh, proporsi mahasiswa menjawab suatu tawaran lewat email berbentuk peubah acak kontinu yang mempunyai fungsi padat ini. Jadi, fungsi ini biasanya diketahui ya. Oke, kalau tidak, nanti difitkan dengan distribusi tertentu yang sudah ada. Tunjukkan bahwa syarat kedua terpenuhi. Syarat duanya apa? Integral dari seluruh ruang sampel terhadap dx adalah sama dengan 1. Ruang sampelnya yang mana? 0 sampai 1. Ya, integral 0 sampai 1, fungsi peluangnya terhadap dx adalah sama dengan 1. Yang B, carilah peluang bahwa lebih dari 1/4 tapi kurang dari setengah mahasiswa akan menjawab tawaran tersebut. Ya, kita sudah tahu tadi, untuk mencari peluang 1/4 mahasiswa menjawab ya, dan kurang dari setengah menjawab, itu adalah integral 1/4 sampai setengah dari fungsi peluangnya. Oke, di situ peluangnya adalah 19/8. Oke, nah distribusi kumulatif untuk kontinu bagaimana? Nah, untuk kontinu lebih sederhana. Di sini hanya dibagi menjadi kurang dari batas bawah, antara batas bawah sampai batas atas, dan lebih dari batas atas. Nah, di mana ini pasti 0, pasti 1, di sini adalah bentuk integralnya. Integral dari apa? A sampai dengan X fx dx. Oke. Nah, ini contohnya ya. Carilah fungsi padat peluang dari contoh sebelumnya. Oke. Dan hitunglah X 1/4 sampai setengah. Oke. Nah, distribusi empiris. Nah, distribusi empiris ini berasal dari data. Jadi kita punya datanya dulu, kemudian kita cari berapa sih peluang kemunculan rentang-rentang angka di dalam sebuah data. Contohnya di sini adalah data umur baterai, ada 40 data. Kita bisa mempermudah dengan membuat diagram batang daun atau stem and leaf. Kemudian baru kita membuat histogram frekuensi nisbi sebagai distribusi peluangnya. Oke, ini diagram batang daun. Apa yang disebut diagram batang daun atau stem and leaf? Ya, stem and leaf, batang dan daun. Maka sebuah diagram yang batangnya itu adalah angka pertama dari data tadi. Ya, di sini bisa 1 koma, bisa 2 koma atau 3 koma. Kemudian kita cari yang 1 koma yang mana saja. Ya, yang 1 koma itu adalah ini 1,9, kemudian 1,6. Maka kita tulis di situ daunnya itu adalah 6 dan 9. Nah, yang 2 berapa saja? Ya, yang 2 di sini adalah 2,2, kemudian 2,6, 2,5, ya, kemudian 2,9, kemudian 2,6. Ya, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 data. Ya, 2 diurutkan dari yang terkecil, 5, 6-nya 2 kali, kemudian 9. Oke, yang 4 juga begitu, yang 3 juga begitu. Nah, diagram batang daun ini bisa diperinci menjadi desimal 5, ya, di mana dari sini yang kurang dari 5 dan yang lebih dari sama dengan 5 dipecah. Contohnya yang 2 ini ya, yang kelihatan.
Jadi yang kurang dari 5 batangnya adalah 2, yang lebih dari 5 batangnya adalah 2 bintang. Oke, nah dengan begitu kita bisa buat histogramnya sebenarnya ya. 0, nggak ada ya, 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang, 4 dan 4 bintang. Oke, 1 nggak ada 0. 1 bintang di sini muncul 2 kali, 2 muncul 1 kali ya. Kemudian 2 bintang muncul 4 kali. Kemudian 3 muncul banyak ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 kali. Tinggi sekali ini 15. Nah, ini apa sih sebenarnya ya, tingginya itu sebenarnya nanti jadi fx-nya ya. Jadi kalau ini saya kasih sumbu apa namanya y-nya ya, ini tadi adalah 0, kemudian ini tadi adalah 2, ini tadi adalah 1, ini tadi adalah 4, ini adalah 15 dan seterusnya. Kita buat histogram. Ini merupakan apa namanya, distribusi peluang empirisnya. Oke, nah kita bisa nyatakan sebagai distribusi frekuensi ya, tabel distribusi frekuensi, dimana kalau kita pecah jadi 5 desimal tadi yaitu 1,5 sampai 1,9 ya, 2 sampai 2,4 ya. Kenapa sampai 2,4? 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 ya. Jadi panjang kelasnya 5. Oke, nah nilai tengah itu adalah batas kelas atas ya, atau di sini 1,9 ditambah dengan 1,5 dibagi 2. Yaitu namanya nilai tengah, atau biasa kita nyatakan sebagai XI, kalau di sini X1. Nah, frekuensi itu adalah banyaknya kemunculan. Nah, tadi di sini ada 2. Ya, kan ini ada 2 kali, ini 1 kali, ini 4 kali. Nah, itulah yang disebut dengan frekuensi. Kemudian frekuensi nisbi itu adalah frekuensi kemunculan tentang data tersebut dibagi dengan semua data. Nah, itulah nanti yang disebut sebagai distribusi peluang empiris. Oke, sampai situ saja penjelasan dari saya. Kalian bisa belajar ataupun mencari sumber lain. Sampai jumpa di lain kesempatan.